Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode ke-7. Joko Tingkir menjadi adipati di Pajang. Hari-hari terus berlalu. Sultan Trenggono semakin besar kasih sayangnya kepada Raden Joko Tingkir. Bahkan sudah diambil sebagai menantu. Sultan Trenggono mempunyai 6 putra. Putra tertua seorang wanita dan telah menikah dengan putra Ki Ageng Sampang yang bernama Pangeran Langgar. Lalu putra kedua bernama Pangeran Prawoto. Putra ketiga seorang wanita dan sudah menikah dengan Pangeran Kalinyamat. Putra keempat seorang wanita yang bernama Ratu Kambang. Sudah menikah dengan orang Cirebon yang masih saudara sepupu. Putra kelima seorang wanita. Inilah yang dinikahkan dengan Lurah Tamtomo Raden Joko Tingkir. Lalu putra keenam seorang pria bernama Pangeran Timur. Lengkap 6 putra sultan, 4 wanita dan 2 pria. Setelah menikah, Joko Tingkir diangkat sebagai adipati dan diserai kekuasaan di negeri Pajang dengan wilayah seluas 4.000 karya dan masih bisa dikembangkan lagi menjadi negeri yang lebih besar. Letak Pajang adalah sebelah timur Pengging dan sebelah barat daya Butuh. Setiap tahun negeri Pajang diperluas dan semakin makmur. Negeri Pajang semakin lama bertambah kuat. Setelah Sultan Trenggono mangkat, praktis kekuasaan berpindah ke Pajang. Peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun Tri Lungo Monco Bumine yang melambangkan tahun 1503 tahun Jawa, bertepatan dengan 1581 atau 82 dalam kalender Masehi. Wilayah Kedu, Pagelen, dan sepanjang Banyumas sudah tunduk ke Pajang. Semua tunduk karena takut dengan kesaktian Adipati Pajang. Sudah masyhur bahwa Adipati Pajang hendak mengangkat diri sebagai raja di tanah Jawa. Namun masih ada satu ganjalan yang merintangi jalan, yakni saudara sepupu ipar, anak dari mendiang kakak Sultan Trenggono, Pangeran Sekar Sedolepen. Orang itu bernama Aryo Panangsang dan sudah menjabat sebagai adipati di negeri Jipang sejak zaman Sultan Trenggono masih hidup. Setelah Sultan Trenggono wafat, adipati Jipang Aryo Panangsang enggan tunduk ke Pajang. Sementara itu di Demak, sepeninggal Sultan Trenggono kekuasaan dipegang oleh Pangeran Prawoto. Namun Pangeran Prawoto tidak keberatan jika Adipati Pajang hendak berdiri sebagai raja. Adapun putra ke-6 Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Timur sudah dibawa ke Pajang. Setelah dewasa, Pangeran Timur lalu diangkat sebagai penguasa di Madiun. Semua ahli waris negeri Demak sudah tidak keberatan jika Joko Tingkir menjadi raja. Hanya tinggal Aryo Jipang yang masih mengganjal langkah Joko Tingkir. Dalam menjalankan pemerintahan di negeri Demak, Joko Tingkir dibantu para saudaranya dari Banyu Biru. Mereka adalah Mas Monco, Ki Wilo, dan Ki Wuragil. Selain mereka, ada juga Punggawa yang punya andil besar, yakni para kerabatnya dari Selo. Mereka adalah anak cucu dari guru Mas Karebet, Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo mempunyai 7 anak. 6 anaknya adalah perempuan, hanya putra bungsu yang terlahir laki-laki. Ketujuh anak Ki Ageng Selo telah berumah tangga dan tinggal di pedukuhan masing-masing. Ketujuh putra itu adalah: yang pertama Nyai Ageng Lurah Tengah, yang kedua Nyai Ageng Sobo, yang ketiga Nyai Ageng Bangsri, keempat Nyai Ageng Jati, kelima Nyai Ageng Patanen, keenam Nyai Ageng Pakis Dangu, dan yang bungsu laki-laki bernama Ki Ageng Enis. Putra kedua Nyai Ageng Sobo mempunyai 2 putra, laki-laki dan perempuan. Putra yang tua perempuan dan yang muda laki-laki bernama Ki Juru. Nyai Ageng Sobo bermaksud berbesan dengan saudara sendiri. Ada anak Ki Ageng Enis yang lahir laki-laki, namanya Ki Pemanahan. Ki Pemanahan kemudian diambil menantu Nyai Ageng Sobo. Jadi Ki Pemanahan kemudian menjadi kakak ipar dari Ki Juru. Kembali ke cerita lama. Adik Ki Ageng Ketas Pendowo yang bernama Nyai Ageng Ngerang mempunyai
seorang putra laki-laki yang tampan, namanya Ki Ageng Pati. Ki Ageng Pati ini mempunyai anak bernama Ki Penjawi. Ki Penjawi ini kemudian diambil anak oleh Ki Ageng Enis. Jadi Ki Penjawi sebenarnya adalah saudara satu canggah dengan Ki Pemanahan, kemudian menjadi saudara angkat. Dari sinilah kemudian terjalin persaudaraan yang kental antara 3 orang, Ki Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Penjawi. Apalagi setelah Ki Ageng Enis berpesan agar ketiganya jangan sampai berpisah. 3 orang bersaudara tadi kemudian belajar agama kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika Mas Karebet berguru kepada Ki Ageng Silo, ketiganya juga dipersaudarakan dengan Mas Karebet. Dari segi usia, Karebet lebih muda dari ketiganya, maka menjadi saudara muda. Ketika Mas Karebet menjadi adipati di Pajang, Ki Ageng Enis sangat dihormati. Dan setelah Mas Karebet menjadi raja di Pajang, Ki Ageng Enis diangkat sebagai penasehat dengan gelar Panembahan dan diberi tempat di Laweyan. Ki Pamanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Penjawi kemudian mengabdi sebagai punggawa di Pajang. Mereka sangat dikasihi Sang Sultan karena merupakan saudara seperguruan. Ketika Ki Ageng Enis wafat, Ki Ageng Enis dimakamkan di Laweyan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai banyak putra. Ada 7 putra Ki Ageng ketika mengabdi di Pajang. Putra tertua bernama Raden Bagus, putra kedua bernama Raden Jambu, putra ketiga bernama Raden Santri, putra keempat bernama Raden Tumpe, sedang putra kelima bernama Raden Kadawung. 2 orang putra Ki Pemanahan lainnya lahir perempuan dan ketika itu masih muda. Karena sampai saat itu Adipati Pajang Mas Karebet belum mempunyai putra, maka putra kedua Ki Pemanahan yang bernama Raden Bagus diambil sebagai putra angkat.